Boro-boro mau umroh, makan aja masih susah. Boro-boro mau umroh, hidup aja masih pas-pasan gitu. Nah, apakah umroh dan haji ini terkait dengan penghasilan kita atau pendapatan kita saat ini? Tafadhol, barakallahu fiik. Saya jawab lebih kepada jawaban keimanan ya, secara spiritual gitu. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Saya tanya teman-teman sekalian, apakah semua orang umroh dan haji itu pasti orang kaya? Tidak. Banyak yang umroh dan haji orang miskin. Banyak banget, banyak sekali. Bagaimana mereka berangkat? Uangnya nggak ada. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Order kepada Allah. Niatkan. Minta. Kita ini disuruh manja sama Allah. Minta. Ya Allah, mudahin umroh saya. Dari mana bukan urusan kita. Biarkan Allah yang aturkan. Ada yang umrohkan, tiba-tiba dapat rezeki bisa umroh. Terlebih lagi memang umroh ini penyebab datangnya kekayaan. Ada hadis Nabi SAW, sesungguhnya rutinkan haji dan umroh karena keduanya akan menghilangkan dosa, kemiskinan dan dosa sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari emas, perak dan juga besi itu sendiri. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Order kepada Allah. Niatkan. Minta. Kita ini disuruh manja sama Allah. Minta. Ya Allah, mudahin umroh saya. Dari mana bukan urusan kita. Biarkan Allah yang aturkan. Assalamualaikum Tribuners. Nah nih di edisi Ramadan ini saya kembali nih ngobrol-ngobrol dengan Pak Dede nih. Tribuners sudah nggak asing kan dengan Pak Dede. Di sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Dede selaku owner dari butik umroh nih. Yes. Ya. Pak boleh nih sapa-sapa dulu nih Tribuners yang ada di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Semangat terus. Semangat terus ya puasanya ya Pak. Siap. Wah luar biasa, kita aja puasa produktif nih Tribuners. Ya, Tribuners siap. di rumah juga harus produktif ya. Misalnya nonton video kita sambil nyetrika bisa juga, sambil nyuci juga bisa nih Tribuners. Karena pembahasan kita hari ini cukup menarik ya, sama halnya dengan episode sebelumnya, yaitu kita sudah membahas nih terkait dengan butik umroh nih. Sejarahnya, sejarah atau fasilitas dan pastinya harga untuk umrohnya nih Tribuners. Dan pada hari ini kita juga nih membahas terkait semua bisa umroh nih bareng butik umroh. Luar biasa ya Tribuners. Jadi siapapun ya bisa ya Pak ya untuk melakukan umroh, terutama bisa langsung booking nih di butik umroh nih Tribuners. Pasti harganya terjangkau dan pelayanannya bagus ya Tribuners. Oke, nah kita akan membahas semua bisa umroh bareng butik umroh nih. Pergi umrohnya apakah harus orang kaya aja nih Pak? Atau orang-orang sederhana atau orang ya mohon maaf ya itu yang di bawahnya itu bisa pergi nih Pak? Ya, sedikit saya mau kutip hadis ya. Oke. Rutin hadis Rasulullah SAW bersabda, rutinkanlah haji dan umroh karena di keduanya itu menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Oke. Jadi yang penting itu kan hadis itu apa? Innamal a'malu binniyat. Nah, niatnya dulu. Nanti kan kalau udah ada niat, nanti Allah akan bantu. Akan dipermudah gitu. Ada kan mungkin pernah dengar tuh kan apa? Tukang bubur naik haji. Iya. Nah, itu tuh dia menabung aja dia. Penting dia pada niat nabung terus. Dan itu tidak hanya tidak hanya tukang bubur, banyak yang pedagang asongan juga ada itu Pak. Kemarin saya dengar itu ada ibu-ibu dia mau bertiga sama anaknya sama suaminya. Dia ada duit 50 juta katanya. Udah habis nabung katanya. Gimana bisa umroh dengan bisa itu kan ada biaya pembiayaan juga talangan apa ya kan. Bisa Bu.
Rupanya dia udah puluhan tahun juga nabungnya. Wow, luar biasa Terus, ya. Alhamdulillah. Intinya kalau ada niat nanti alhamdulillah biasanya dimudahkan oleh Allah. Iya, iya. Insya Allah, Yang insya penting niatnya dulu ya, Iya. Pak ya. Kalau ada niat pasti akan dipermudah insya Allah Insya ya, Pak ya. Allah. Apalagi niatnya niat Allah. baik Iya. untuk Masjidil Haram. Baik. Ada Yang lagi, Pak? pasti niat baik harus disegerakan gitu. Iya, harus disegerakan dan direalisasikan Iya. gitu ya, Pak ya. Karena kan kita nggak tahu nih umur kita nih. Yang pasti kan kewajiban seorang muslim itu harus ada syahadah sudah, terus sholat, Sholat. terus puasa, zakat, terus haji jika yang mampu. Oh. Tapi kan sekarang ini kan haji ngantri Pak. Iya, berpuluh-puluh 2 tahun. tahun. Jadi sebagian ulama ada yang berpendapat dikarenakan panjangnya haji, sementara dia umurnya sudah udah cukup 60-an itu. Oke. Nah, kebayang kan berapa tahun lagi. Tahun lagi. Jadi sebagian ulama ada yang berpendapat umroh itu wajib minimal sekali dalam sehidup. Karena kan sekarang nggak tahu gimana dia mau haji. Sementara antrian panjang, duitnya juga gede kan dibanding umroh. Makanya sebagian ulama ada dia berpendapat umroh minimal 1 kali seumur hidup atau wajib dilakukan oleh umat muslim gitu. Allahu a'lam. Oke, Tribuners. Jadi ya sepertinya Pak saya meniatkan diri saya juga nih ya, terutama insya Allah, Tribuners insya Allah. yang belum sempat dan untuk sekarang mungkin belum ada rezekinya ya Pak. Tapi insya Allah kalau ada niat ya Tribuners akan disegerakan nih untuk pergi ke sana. Nah, tadi kita udah ada ngomong terkait biaya nih Pak. Oh iya. Nah, bagi yang kurang mampu nih Pak, mereka kan pastinya menyicil, nggak akan ada yang namanya cash gitu ya Pak ya. Nah, itu apakah bisa menyicil dan bagaimana nih Pak cara menyicilnya? Ya, banyak caranya. Tentu yang awal tentu kan ini ada tabungan umroh nih. Ini apa nih meniat ke Ka'bah dan sekaligus celengan ini. Nah, yang pertama dengan tabungan manual aja biasanya niatkan gitu. Benar-benar dialokasikan gitu. Jadi katanya kalau umroh ini tidak boleh misalnya udah teralokasikan bayar listrik, bayar semua baru saya bisa buat umroh gitu. Justru yang umroh ini harus diutamakan depan. Gitu ya? Tabungan umroh dulu baru yang prioritasnya yang lain. Karena kan kita lebih memprioritaskan Allah lah gitu kan. Arahnya ke sana. Nah, ini yang tabungan umroh. Ada juga yang namanya kita juga bisa di bank-bank syariah tuh ada namanya tabungan umroh. Terus dengan sistem namanya itu standing interaction itu. Jadi si nasabah memerintahkan untuk dari rekening dia ke rekening di hold gitu. Jadi kayak auto debit gitu ya Pak ya? Bisa ke pihak travel umroh, bisa dengan ke banknya. Di banknya di hold gitu. Misalnya di hold tiap tanggal 3 itu di hold 250.000. Itu biasanya itu udah terkumpul, misalnya kita diperintahkan itu udah 30 juta, nanti otomatis udah termasuk otomatis ke rekening penampung gitu. Itu ada juga yang talangan. Talangan. Talangan itu cenderung dia nanti hanya butuh KTP aja. KTP dia terus yang pasti mohon maaf rumahnya hak milik sendiri gitu kan. Itu jadi salah satu syaratnya ya Pak ya. Jadi dan itu tak ada ini nggak ada denda apapun. Jadi penalangan itu juga bisa dengan penyicilan secara manual juga bisa ya Pak ya, dan juga bekerja sama dengan beberapa bank juga ya Pak ya. Nah, jadi Tribuners yang ingin menyicil boleh silahkan kalau udah punya niat. Aksinya juga ya harus ada dan insya Allah ya nanti disegerakan ya untuk dapat berangkat nih, dan pastinya nanti segera ya hubungin untuk perbookingannya karena seatnya terbatas ya Pak ya. Kita nanti tinggal pilih tanggalnya. Tinggal pilih tanggalnya di tahun 2025 ini. Itu udah ada nih beberapa tanggalnya untuk keberangkatan. Jadi Tribuners tinggal booking. Kalau sudah punya rezekinya, silahkan hubungin butik umrohnya nih. Tapi ini si anak itu kan harus
wajib lah berbakti pada orang Oke, tua kan. ya, pasti. Yang dia sudah membesarkan kita kan, birrul walidain ini salah satu birrul walidain ya kita mengumrohkan orang tua kita. Oke. Bisa kan si anak mengalokasikan buat ibunya, buat bapaknya. Biasanya tuh yang ada niat itu ke orang tua itu umroh biasa dilancarkan gitu Iya, rezekinya. Apalagi yang dianya minta doa ke orang tuanya biar dipermudah. Karena kan kalau udah ibu orang tua itu nggak ada tuh Iya. tembusnya dari Allah. Tembusnya langsung ke pintu surga itu Allah. ya, berbakti ya Amin, jatuhnya ya. amin. Kita harus Insya Allah. berbakti kepada orang tua itu pasti ada jalannya ya Pak ya, pasti dipermudah insya Allah. Nah Pak, saya mau bertanya nih, kalau misalnya kita udah nyicil nih Ya. atas nama saudari ini misalnya, Ya. tapi walau alam ya Pak ya, saudari tersebut meninggal dunia misalnya, itu gimana Pak? Apakah bisa diwakilkan atau gimana Pak? Biasanya itu ada apa namanya diwariskan gitu kan. Oh, diwariskan bisa ya? Biasanya itu ada di MOU itu apabila dia meninggal kemana warisnya gitu. Oh, oke, Gitu. oke. Jadi kan langsung biasanya kan ibu ke anak ataupun mungkin yang saudaranya mungkin dia belum menikah berarti ke saudara yang lain gitu. Oh. Intinya di perjanjian itu ada nanti kalau merekanya mohon maaf yang meninggal Iya, gitu. ha. Gitu. Oh, bisa ya, Bisa. bonus jadinya. Terus kalau misalnya ini juga Pak, kalau misalnya kayak kita nitip itu Pak, kadang orang kan ada tuh yang putar-putar ya, putar Ka'bah ya. Ya tawaf ya. Tawaf itu tuh bisa kayak diwakilkan atau gimana gitu ya Pak ya? Oh ya, itu mungkin namanya itu badal namanya. Badal. Umroh. Jadi badal umroh itu si yang membadalkan, dia membadalkan satu orang yang sudah meninggal. Oke. Yang kedua, orang tua yang sudah tua, dia tidak mungkin lagi bakal bisa umroh. Oh, Nah, oke. itu badal. Yang membadalkan itu dia wajib sudah umroh dulu, Oh, ataupun dia sudah haji dulu. jadi dia mendahului diri dia dulu, Dia dulu baru dia dia. bisa boleh membadalkan. Oke, gitu. oke. Soalnya saya udah dengar sih beberapa cerita orang umroh Pak. Kadang kan kayak terbesit juga lah dari orang cerita umroh tuh kayak pengen gitu ya. Jadi kita ngebayangin dulu nih untuk pergi umroh. Oke, sebelum itu Tribuners, sebelum kita lanjut, nah kita mau lihat iklan sedikit dulu ya. Memang mantap, di samping religi kita sambil beribadah. Mantap, pokoknya senang hati. Alhamdulillah, umroh bersama Budi umroh asik, insya Allah ada suatu waktu nanti ada rezeki bersama Budi umroh asik. Layanannya sangat baik, deh. Alhamdulillah kami ikut terapil bukti umroh. Perjalanannya mantap, layanannya hebat. Oke semuanya. Dengan makan makanan, tempat hotelnya mantap, oke. Bukti umroh, Masya Allah. bukti umroh, alhamdulillah. Bukti umroh, Allah Akbar. Alhamdulillah. Kalau untuk butik, alhamdulillah, memang bagus, sangat memuaskan. Makanan sehat, minuman tuh banyak. Butik umroh lebih sukses lagi, sama Bapak selalu kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Itu juga jelas topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Pokoknya keren deh butik, pokoknya keren.
Tribuners. Nah, kembali lagi nih berbincang-bincang dengan Pak Dede Yes. selaku owner dari butik umroh. Nah, tadi kita udah membahas ya beberapa hal-hal menarik nih dari butik umroh dan bagaimana nih untuk penyicilannya dan apakah nih hanya orang yang kaya aja. Kaya itu belum tentu mampu ya, Pak. Ya. Ada juga orang kaya tapi dia tidak meniatkan betul. diri dia untuk pergi umroh atau haji nih Tribuners. Nah, di sosial media banyak sekali nih Pak tren-tren orang pergi umroh. Yes. Kadang kan pergi umroh orang sembari konten ya, buat konten. Nah, karena banyak nih di sosial media itu juga salah satu untuk penunjang ya orang untuk umroh gitu Ya, Pak. termotivasi ya. Ya, termotivasi jadinya. Nah, akhir-akhir ini di 15 tahun terakhir ini nih Pak, banyak banget antusias orang pergi umroh nih. Cukup tinggi ya Pak, itu Ya. kenapa ya biasanya? Jadi tahun 2010 Oke, itu perbankan Indonesia itu dia ada talangan haji namanya. talangan haji. Jadi apabila ingin berhaji kan harus mengambil porsi dengan store 25 juta ke rekening Kemenak, dapat porsi haji. Oke. Jadi pihak perbankan tuh buat talangan haji 25 juta nanti jadi orang pihak bank nanti membayarkan ke Kementerian Agama namanya. Terus dia sudah langsung dapat porsi. Oh, Kan oke. kalau mau ngambil haji itu kan dapat porsi Porsi itu dulu. store 25 juta dulu. Nah. Kayak jatuhnya tuh ngebooking gitu ya Pak. Ya? Iya. Kan biasanya harus dikumpulin dulu beberapa tahun atau beberapa bulan baru bisa boleh booking. Dengan ada talangan dia bisa langsung. Itu 2010 sampai 2014 tuh. Karena ada talangan ini jadi antri panjang langsung. Panjang ya. Panjang antrinya. Nah, akhirnya di stop sama pemerintah, tidak ada lagi talangan haji. Oh, tidak ada. Semenjak itulah banyak panjang lah antrian. Alhamdulillah dengan adanya antrian lama, terus mohon maaf kan saya udah tua nih katanya, nggak mungkin haji, mereka umroh. Oke. Kemarin saya dapat data dari GM Airline di Pekanbaru, dia ngomong waktu tahun 2019 atau 2018, dia bilang di 2017 tuh ada kurang lebih 750.000 orang yang umroh. Luar biasa. Dalam setahun tuh. Dalam setahun. Ya, Wow, 250 luar biasa. itu 30% dari Riau. Dari Riau. Nah, itu data dari dia. Apalagi sekarang mungkin udah jutaan orang setahun khususnya di Indonesia gitu kan. Oke. Nah, alhamdulillah karena mungkin dia kan akhir-akhir ini kan giroh religi di Indonesia luar biasa gitu. Ya mudah-mudahan dapat tersalurkan juga lah ke umat muslim yang lain insyaallah. Oke, jadi banyak ya untuk antusias khususnya di masyarakat Riau ya Pak ya, untuk naik haji ataupun umroh nih di Tribuners. Dan pastinya udah cukup banyak ya masyarakat di Pekanbaru ataupun Riau yang terbantu untuk memberangkatkan umroh nih melalui butik umroh nih Tribuners. Jadi Tribuners yang ingin pergi umroh ataupun bertanya-tanya dulu ya Pak ya, Boleh. bisa nih kunjungin kantor dari butik umroh itu di Jalan Tengku Umar nomor 23 Pekanbaru Kota, atau di WA dari butik umroh itu di 0812 75 19 25 9. Nah, atau dari Instagram juga ada, di Facebook juga ada ya Pak ya. Itu bisa langsung dikontak nih untuk pemesanannya, untuk bookingnya, untuk tanya-tanya juga nggak apa-apa, akan dilayanin ya Pak ya dengan senang konsultasi hati. dulu boleh. Konsultasi juga boleh. Nah, tadi kita ada membahas nih Pak terkait cicilan nih. Nah, itu kan dari butik umroh ada kerjasama nih dengan beberapa bank syariah juga ya. Nah, itu seperti apa sih programnya Pak? Jadi programnya itu dia menabung setiap bulan. Oke, Nabung setiap bulan dengan dimudahkan otomatis itu dari rekeningnya. Tapi tentu dia dari pihak yang menabung memberikan hak kepada pihak bank untuk mentransfer otomatis dari rekening dia. Okay. Jadi itu kan lebih memudahkan
Karena kadang kita kan suka lupa gitu, pengen nabung, atau lupa mau nabung gitu. Iya, udah terbayar pula cicilan yang lain Pak. kan. Kita kan berharap kita tuh bagaimana benar-benar mengalokasikan, alokasikan kalau ibadah itu lebih awal gitu. Jadi bisa dengan itu dimudahkan lah. Nanti kalau sudah terkumpul, misalnya teralokasikan mungkin 25 juta atau 30 juta, nanti bisa di otomatiskan transfer ke rekening penampung misalnya. Jadi yang dia juga nggak bisa mengambil, karena kan kadang-kadang kan kita nabung-nabung, oh ini perlu diambil tuh. Pakai dulu gitu ya. Kalau dengan tabungan umroh nggak bisa. Dia langsung di hold, ini tidak bisa diambil. Jadi permanen gitu ya. Ya, sampai dia berangkat umroh. Tapi lebih bagus seperti itu sih Tribuners, daripada kayak misalnya nih kalau kayak manual nih contohnya Pak. Kalau misalnya kita masih ada megang kuncinya, buka dulu, ambil dulu gitu kan, kayak beli sayur sedikit gitu kan ya. Jadi kayak lebih bagusnya sih kayaknya kita menabung di bank dengan sistemnya tuh di hold. Nah, untuk banknya ada apa aja nih Pak kerjasamanya? Ada Bank Syariah Indonesia, Bank BRI Syariah juga, Bank BRI Syariah. Apa namanya? Kita kan terkadang tuh, kita kadang-kadang kan udah teralokasikan manual. Terus ada nih orang mau umroh, dia nggak jadi umroh, jadi beli mobil gitu. Itu apa namanya? Terkadang, mohon maaf saya juga agak tersendat itu rezekinya. Jadi kalau kita benar-benar, tapi kalau kita benar-benar, ada nih yang bangkrut deh, dia bangkrut, kena tipu, jadi dia terpaksa jual mobilnya. Terus dia niat kan di mobil itu, saya mau umroh katanya. Tadi kan hadis tadi kan orang yang umroh itu tidak bakal miskin kan. Kita belum pernah dengar lihat tetangga kita habis umroh dia miskin gitu. Nggak pernah. Alhamdulillah dimudahkan rezekinya sama Allah kalau umroh itu. Insyaallah. Karena saya juga ada pernah baca quotes gini Pak, kalaupun kita ada rezeki nantinya, itu kita harus larikan dulu nih ke umroh ya Pak ya, baru kita masuk ke urusan dunia gitu. Jadi kayak emang kadang kalau misalnya kita punya rezeki lebih, itu jangan beli rumah dulu deh Tribuners, jangan beli rumah, jangan beli kendaraan, utamakan dulu nih untuk urusan akhirat ya Pak ya, karena kita nggak tahu umur ya Pak ya, umur kita panjang atau di tahun misalnya kita ada niatnya tahun depan coba deh, padahal di tahun ini kita udah ada nih rezekinya, itu sebenarnya langsung aja ya booking di butik umroh ya Pak ya. Itu kabarnya tuh orang Madura itu rumahnya tuh kecil, cuman dia mengalokasikan dirinya tuh saya harus haji gitu. Sampai kayak gitu tuh. Jadi rata-rata 90% lebih orang Madura itu rata-rata sudah haji. Jadi dia memang mengalokasikan biar rumah jelek cuman bisa haji gitu. Kita kan nih kan kita mau umroh mau haji, minimal kalau kata Agim tuh arah sendal tuh udah keluar sendalnya tuh. Keluar rumah gitu. Terus gimana dong? Ya kita harus buka tabungan umroh. Kita harus buka tabungan haji yang mau haji gitu. Dengan ada buka tabungan berarti kan udah ada niat awal, saya mau umroh ya Allah, saya mau haji. Kita nggak tahu rezeki itu gimana. Kalau belum buka tabungannya, terus kemana gitu? Intinya kan niat awal dulu minimal arah sandal itu udah keluar pintu rumah kita gitu. Siap. Insya Allah. Jadi actionnya dulu ini Tribuners, niat action. Nah, selebihnya wallahu alam ya Pak ya. Itu akan berserah diri aja ya kepada Allah. Itu pasti insya Allah pasti dipermudah nih Tribuners. Ini soal talangan kan. Kadang-kadang kan dia mau talangan, terus dia mikir, gimana ya ngansurinnya gitu. Udah, sekarang kan di talangan. Nanti tuh pas udah di sampai Mekah langsung doa di tempat mustajab, di Multazam, kalau di Madinah di Raudhah, terus tempat mustajab doa lainnya langsung minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah hamba-Mu ini dalam mengangsur talangan ini. Insya Allah, subhanallah, dipermudah lah. Sangat-sangat dipermudah ya. Allah kan nggak mungkin menzolimi umatnya. Apalagi dia buat talangan itu untuk ini, untuk pergi umroh ya Pak, untuk bertemu, untuk bisa duduk nih di
Ka'bah, di depan Ka'bah ya, Insya Masya Allah. Allah. Ini Ka'bah ada di depan saya nih Tribuners. Insya Allah nanti ya, nanti saya akan ada nih bener-bener di depan Ka'bah gitu Amin, Tribuners. ya. Amin amin Insya ya Allah. robbal alamin. Baik, jadi untuk di butik umroh ini dia selain harganya murah, itu pastinya pelayanannya yang terbaik. Dan nih baju yang Bapak pakai sekarang ini adalah salah satu fasilitas Ya, yang nanti ya. akan diberikan Siap. kepada calon jemaah ya Pak ya. Hmm. Oke, jadi itu nanti ada fasilitasnya seperti biasa ya Pak ya, ada koper, baju, terus ada apa lagi nih Pak? Koper, baju, terus ada tempat sendal. Oke. Karena kan sendal ini kan kadang-kadang kita kan pergi ke Masjidil Haram ke Madinah, Di tenteng. terus diletaklah di tempat sendal tuh. Mhm. Terus sendalnya hilang gitu. Sebenarnya bukan hilang, tapi tempat sendal tuh banyak gitu. Oke. Jadi kita lupa letaknya. Lupa. Jadi biasanya yang umroh haji itu ada tempat sendal khusus. Jadi sendal itu bisa dibawa ke dalam masjid gitu. Jadi Itu makanya kita juga mengalokasikan itu. Oke, luar biasa ya, itu hal kecil tapi Ya. udah diperhatiin ya oleh butik umroh nih Tribuners. Baik Pak, ini nanti kalau misalnya Tribuners mau booking atau bertanya-tanya nih, boleh diulang lagi nih Pak, ada di mana nih? Boleh. Di WA-nya? Di WA 0812 Mm-mm. 751 Oke. 9259. Oke. Oh ya, ini soal tabungan tadi, soal apa? Nyicil tadi kan. Oke. Kita di butik umroh tidak harus berapa juta dulu. Bisa dicicil, udah 100.000 dulu, 100.000 nyicil untuk umroh nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya Pak. Biasanya kami tuh bahkan kami kadang-kadang udah 100.000, 500.000 kasih aja koper langsung. Jadi dia termotivasi. Oh, itu bisa ya Pak Bisa, ya? bisa. Jadi kan Biasa. minimal dia di rumahnya lihat koper tuh semangat deh. Termotivasi gitu ya Pak ya? Insya Allah gitu. Jadi biarlah dia kayak makan sehari sekali gitu ya, asal tertabung langsung ya. Amin, ya Rabbi, Saya dia insya terima gaji apalagi sekarang THR nih Tribuners. Iya, iya. THR lumayan ya Iya, Pak ya iya. untuk menambah tabungan umroh nih. Jadi Tribuners jangan lupa nih dan niatkan dari sekarang nih, mumpung di butik umroh nih harganya lagi murah nih. Ada berapa sih Pak harganya? Kemarin saya lihat ada 2 paket ya. Harganya 30.500.000 sama 36 juta. 36 juta. Itu tadi Pak THR ya. Saya tuh langsung terpikir gitu. Kan tunjangan hari raya. Nggak tahu ya, dari dulu-dulu tunjangan hari raya itu dialokasikannya di Idul Fitri kan. Sementara kalau dialokasikan buat Idul Adha kan bisa aja kan sebetulnya. Iya. Minimal itu kan udah tunjangan hari raya yang satu buat yang niatnya untuk umroh ataupun mungkin niatnya untuk berkurban gitu. Itu kan dimudahkan. Mudah-mudahan lah pemerintah yang dengar nih bisa THR itu di Idul Adha bukan di Idul Fitri gitu. Iya, bisa. Karena kan ini kan termasuk kan kalau Idul Fitri harus pulang kampung kan. Iya. Di Indonesia gitu kan, harus mudik gitu kan. Bahkan kredit gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa aja di Saudi itu lebih rame itu Idul Adha dibanding Idul Fitri itu. Oh kita kan Idul Fitri ya kan? Iya, Idul Fitri. Karena kayak sekarang lah Idul Fitri takbiran itu kan cuma hari di 1 Syawal aja. Sedangkan Idul Adha Idul Adha itu kan turut ya Pak ya? tanggal 10 Zulhijjah, nanti hari Tasyrik 11, 12, 13. Ini takbir terus. Allahu Akbar, Allah kan itu. Jadi kan lebih meriah gitu. Iya. Semoga bisa lah THR dipindahin aja Pak Iya. Presiden. Kayak gitu Jadi Tribuners bisa nih untuk umroh ya Amin, di insyaallah. Idul Adha-nya. Meniatkan umroh, bayar DP-nya pas dapat THR. Iya. Insyaallah. Iya, Insya Allah. Wah, luar biasa ya untuk pembahasan kita hari ini. Luar biasa nih. Jadi ini nggak kalah seru ya sama pembahasan kita di episode sebelumnya nih Tribuner. Jadi yang belum nonton silahkan nonton nih di video sebelumnya, itu terkait dengan butik umroh juga nih Tribuners. Nanti kita akan ada bahas-bahas selanjutnya, akan ada perbincangan menarik lainnya dengan Pak Dede selaku owner dari butik umroh nih. Pak, terakhir apakah ada pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners nih Pak? Baik Tribuners, kalau udah ada niat baik untuk mengumrohkan orang tua, syukur-syukur kitanya juga sekaligus ikut bareng ke orang tuanya umroh. Itu kan bagian dari berbakti pada orang tua. Yes. Itu subhanallah, surga aja tuh. Insya Allah.
Oke deh Tribuners. Jadi sekali lagi ya Tribuners, kalau udah ada niat disegerakan, dan kalau bisa didahului juga ya untuk orang tuanya ya Pak ya. Amin ya. Apalagi kalau misalnya anaknya udah umroh tuh, mau umroh lagi nggak apa-apa, nggak masalah, tapi lebih baik dan alangkah baiknya didahului dulu nih orang tuanya. Amin. Oke Tribuners, mungkin untuk bincang-bincang kita hari ini bersama Pak Dede selaku owner dari butik umroh sampai di sini dulu. Nanti kita akan berjumpa lagi di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.